Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Kali ini kakak ditemani oleh Poppy. Shalom Poppy, siap beribadah bersama adik-adik Starji di rumah masing-masing? Siap kakak. Nah teman-teman, Poppy mau kasih tahu aturan main kita dalam beribadah ya. 1. Berpakaian rapi. 2. Duduk yang rapi. 3. Jangan sambil makan. 4. Jangan sambil main handphone. 5. Ikut berdoa, memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus pasti memberkati hidup kita. Nah, adik-adik, sebelum beribadah, kita berdoa terlebih dulu ya. Ayo, lipat tanganmu, tutup matamu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh beribadah, kami boleh berdoa, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan Yesus, kami punya hati yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Karena kami percaya Tuhan Yesus pasti memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami dalam beribadah dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dan kami percaya Tuhan Yesus hadir, mengurapi kami, memberkati kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman, kita perkatakan Mazmur 91 dengan hati yang percaya. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah pagar perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahnya kepadamu untuk menjaga di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dengan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman, mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Pentakosta yang ketiga adalah penuaian jiwa terbesar dan terakhir. 3. Pentakosta yang ketiga adalah bangkitnya generasi Yeremia dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. 4. Pentakosta yang ketiga layaknya di Indonesia bergerak bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem.
5. Pentakosta yang ketiga adalah kuasa untuk menjelaskan amanat agung. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, shalom papi mami, shalom semuanya. Adik-adik, papi mami, tanpa terasa kita sudah masuk di minggu ketiga bulan Januari 2022. Nah, visi gereja kita di tahun 2022 ini adalah tahun paradigma yang baru. Wow, Tuhan pasti akan bawa kita ke hal-hal yang baru. Tuhan akan ajar kita dengan paradigma yang baru, pola pikir yang baru dalam mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Iya Kak, betul sekali. Di tahun ini kita dipersiapkan Tuhan menjadi pribadi yang berkenan buat Tuhan. Generasi Yeremia yang siap dipakai Tuhan dalam penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Nah, itu artinya kita harus bersungguh-sungguh dalam beribadah adik-adik. Ayo, sekarang bangkit berdiri semua. Siapkan hatimu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Nah, adik-adik yang siap beribadah, mari bangkit berdiri semua. Ayo kita mau memuji-muji nama Tuhan dengan nyanyian tarian kita. Benar adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita sorakan haleluya. Bersama kakak kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ikuti kakak, ikuti Kak Dewi, ikuti Kak Susi ya. Ayo semuanya bangkit berdiri. Ikuti gerakan kakak-kakak dalam menaikkan pujian ini sama-sama ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi katakan, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Lagi ya, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Lagi ya, siap memuji Tuhan ya adik-adik ya. Kita nyanyikan lagu yang berikutnya ya. Yuk siapkan hatimu. Lanjut lagu berikutnya kakak. Siapkan ya kakinya yuk. Nyanyi lagu ini sama-sama ya. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lagi ya. Siapkan tanganmu di pinggang. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lagi ya, kita nyanyikan lagu yang berikutnya. Siap ya? Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Siap terbang ya? Ayo adik-adik. Ku terbang luar angkasa. Ku selalu
selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Lagi ya, siap-siap mendaki adik-adik. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang, ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus hebat. Jangan kasih kendor adik-adik, lebih sungguh-sungguh lagi memuji menyembah Tuhan Yesus. Sebagai bukti engkau mengasihi Tuhan Yesus. Yeay. Nah adik-adikku, sekarang saatnya kita mau menyembah Tuhan Yesus. Adik-adik boleh duduk kembali. Mari berikan sikap terbaik dalam menyembah Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Yuk adik-adik siapkan hatimu. Kau boleh duduk dengan manis, duduk dengan tertib. Kau boleh tutup mata, kau boleh angkat tanganmu, sama-sama kakak nyanyikan lagu ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Lagi katakan saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya, selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari adik-adik dengan sungguh-sungguh hati katakan lagu ini dari awal ya. Saat ku masuk
syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari adik-adik dimanapun saat ini kau berada, mari belajar menyembah Tuhan Yesus. Ikuti kakak menyembah Tuhan, ikuti kata-kata kakak adik-adik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Kau sungguh baik. Aku bersyukur. Kau selamatkanku. Tebus dosaku. Aku milik-Mu. Ini aku Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Ku mau sembah-Mu. Melayani-Mu. Urapi aku dengan Roh Kudus. Pakai hidupku jadi alat-Mu. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Siapkan hatimu adik-adik, dengarkan firman Tuhan dengan kesungguhan hati. Serius ya adik-adik, jangan ada yang main-main ya. Duduk yang manis, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik boleh taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Mari bersama dengan kakak, kita nyanyikan lagu ini dengan serius dan sungguh-sungguh hati ya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Sekali lagi adik-adik katakan, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Mari buka hatimu adik-adik. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari adik-adik dengan sungguh-sungguh katakan, Roh yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hatiku, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh
katakan rohmu yang hidup penuhiku. Rohmu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasamu, hidupku bagimu, hidupku bagimu, hidupku bagimu. Buka hatimu Tuhan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Lagi katakan dengan sungguh-sungguh, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, di altarmu, menyembahmu di altarmu Tuhan, di altarmu, menyembahmu. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Fajar di Ibadah Online Starji. Kakak berharap keadaan adik-adik semua baik dan sehat ya. Nah, sebelum adik-adik dengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dalam doa. Kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan adik-adik dan tutup mata. Kakak akan pimpin untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatanmu. Kalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan, Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami, agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan dan roh dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tahun ini adalah tahun paradigma yang baru. Di Yesaya 43 ayat 18-21 bilang gini adik-adik, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancir di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyurannya. Oke, di Filipi 3 ayat 13-14 juga bilang gini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini bertema dibenarkan untuk menerima anugerah, janji kemenangan dalam Kristus. Adik-adik bisa baca cerita ini dalam Matius 1 ayat 1, Matius 1 ayat 21-23, Matius 2 ayat 6, dan Matius 2 ayat 13-18. Nah tujuan cerita ini agar adik-adik kakak tahu bahwa keselamatan adalah anugerah Tuhan buat kita lewat kelahirannya.
bulan lalu kita merayakan Natal kan ya adik-adik? Nah, kita masih merasakan suasana Natal. Natal adalah saat kita merayakan pemenuhan janji Tuhan untuk mengirimkan penyelamat kepada kita. Hadiah ini tidak mengejutkan, tetapi sesuatu yang telah ditunggu-tunggu orang selama bertahun-tahun untuk diterima. Siapa yang senang kalau Natal? Boleh angkat tangannya. Nah, janji kehadiran Kristus dimulai dengan seorang pria bernama Abraham. Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dia akan memiliki keturunan dan keturunan ini akan menjadi berkat bagi semua orang. Nah, ketika Rasul Matius menuliskan kisah kehidupan Yesus, dia mengatakan bahwa Yesus adalah anak Abraham. Matius tidak hanya mengatakan Yesus adalah keturunan Abraham, dia juga mengatakan bahwa dia, yaitu Yesus ya, adalah keturunan Raja Daud. Siapa yang tahu Raja Daud? Boleh angkat tangannya. Nah, bertahun-tahun sebelum kelahiran Yesus, Nabi Yesaya berjanji bahwa Yesus akan memerintah di atas tahta Daud. Namun, tidak seperti raja atau pemimpin politik manapun adik-adik. Yesus akan memerintah dengan keadilan dan kebenaran selama-lamanya. Nabi Mika menubuatkan bahwa Yesus akan lahir di kota kecil bernama Bethlehem. Mika berkata bahwa meskipun Bethlehem itu kota kecil, namun bayi Yesus yang lahir di sana akan memerintah seluruh Israel. Penguasa ini meskipun belum lahir sudah dinubuatkan oleh para nabi. Wah, hebat ya adik-adik. Nabi Yesaya banyak bercerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan mengatakan kepadanya bahwa Mesias yang dijanjikan akan dilahirkan dengan cara yang paling ajaib. Dia akan dilahirkan dari seorang perawan melalui kuasa Roh Kudus. Nah, siapa yang tahu siapa yang melahirkan Tuhan Yesus? Ya, benar, Ibu Maria. Yesaya berkata bahwa Yesus akan disebut Immanuel. Arti Immanuel adalah Allah beserta kita. Yesaya melanjutkan untuk memberitahu kita lebih banyak tentang Immanuel ini dan kebesaran yang akan datang. Juru selamat akan disebut penasehat ajaib, sumber segala kebijaksanaan, Allah yang perkasa, pencipta segala sesuatu, Bapa yang kekal, sumber segala kehidupan, dan Raja damai yang akan memperbaiki segalanya. Nah, sayangnya tidak semua nabi memiliki kabar baik tentang bagaimana kehidupan juru selamat akan berlangsung. Beberapa orang akan menolak dia. Nah, beberapa orang akan menolak Tuhan Yesus nih. Tapi Nabi Yeremia mengatakan bahwa kehidupan Yesus akan berada dalam bahaya ketika dia lahir. Dan Nabi Hosea mengatakan bahwa Yesus dan keluarganya harus melarikan diri ke Mesir untuk sementara waktu. Tujuannya untuk menghindari rencana pembunuhan terhadap Tuhan Yesus. Kelahiran dan kehidupan Yesus menggenapi semua nubuatan para nabi, dan juga yang paling luar biasanya nih adik-adik, Nabi Yesaya berkata bahwa Yesus akan menjadi seorang hamba yang akan menderita karena dosa-dosa dunia. Dia akan memberikan nyawanya sehingga siapapun yang percaya kepadanya dapat diselamatkan dari dosa. Saat Natal, kita merayakan anugerah keselamatan yang dijanjikan, yang diberikan kepada kita oleh Allah melalui pengorbanan putranya, yaitu Yesus Kristus. Di 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, dari firman Tuhan hari ini kita mengambil pelajaran penting. Yang pertama, orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat akan menerima janji kemenangan dalam Kristus. Yang kedua, kita sama-sama belajar bahwa orang yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat akan
Orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat akan dibenarkan untuk menerima anugerah. Dan yang ketiga, keselamatan adalah anugerah Tuhan buat orang percaya melalui kelahiran Yesus. Nah, adik-adik, percaya dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, supaya adik-adik menerima janji kemenangan dalam Kristus dan dibenarkan untuk menerima anugerah dari Tuhan. Yuk adik-adik, kita angkat tangan, kita tutup mata, kakak mau berdoa buat adik-adik semua. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan tentang kelahiran Tuhan, tentang pengorbanan Tuhan, tentang dosa-dosa yang Tuhan tanggung di atas kayu salib. Kami mengucap syukur biar Tuhan kami boleh menghargai dan kami boleh terus hidup sesuai dengan firman Tuhan dan hidup sesuai apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati adik-adik, berkati mama papa yang di rumah. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. Teman-teman, mari kita berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus hadir dan mengurapi kami. Terima kasih buat firman-Mu. Tolong kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Berkati kakak-kakak yang sudah melayani dan kami semua yang beribadah dan sungguh-sungguh dengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat bangsa kami Indonesia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di Indonesia seperti di surga. Sembuhkan, pulihkan Indonesia. Kami percaya Indonesia akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami berdoa buat pemerintah, pusat sampai daerah, seluruh penduduk Indonesia dan lingkungan di mana kami tinggal. Roh takut akan Tuhan, kegentaran yang dari Tuhan, damai sejahtera, keamanan perlindungan dicurahkan atas kota dan bangsa kami. Tuhan Yesus, tolong kota kami, bangsa kami Indonesia, dan juga bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap keluarga dan gereja Tuhan. Tuhan Yesus hadir, merawat, sembuhkan, pulihkan, bangkitkan, dan nyatakan kuasa mukjizat-Mu. Penuhin kami dengan kuasa Roh Kudus, mukjizat, dan kesembuhan. Pakai kami menjadi alat Tuhan, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami percaya Pentakosta ketiga terjadi saat ini. Roh Kudus dicurahkan besar-besaran. Tuhan bangkitkan generasi Yeremia, generasi yang takut akan Tuhan, cinta mati-matian akan Tuhan Yesus, tidak kompromi akan dosa dan bergerak memenangkan jiwa. Mujizat, kesembuhan, pemulihan, penuaian jiwa terjadi Indonesia dan bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pak, kami juga berdoa buat kakak-kakak Starji dan anak-anak Starji bersama keluarga kami masing-masing. Kami semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, hati yang terus melekat dengan Tuhan. Kami percaya pernyataan, perlindungan, pembelaan Tuhan Yesus sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak Star Generation, angkat tanganmu. Mari Om Rudi akan berdoa saat ini. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Saat ini Om Rudi berdoa buat anak-anak Star Generation.
anak-anak yang sekolah minggu di GBI Metro Permata. Mulai dari yang paling muda, yang masih bayi, sampai anak-anak yang sudah sekolah. Tuhan, Kau memberkati mereka, mengurapi mereka Tuhan, memberkati satu demi satu. Tuhan, tolong setiap anak-anak ini Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang cerdas, mereka menjadi anak-anak yang mengasihi orang tua. Mereka menjadi anak-anak yang mengasihi saudara-saudaranya. Tekun berdoa dan membaca Alkitab. Tuhan, tolong anak-anak ini Bapa. Dalam sekolah mereka, beri hikmat. Dan juga Tuhan, kelanjutan sekolah mereka. Biar mereka mendapatkan sekolah-sekolah yang terbaik. Di dalam negeri, di luar negeri. Berkati setiap orang tua, berkati juga setiap pekerjaan orang tua, berkati setiap guru-guru sekolah minggu, pekerjaannya, kuliahnya. Tuhan yang menolong memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.